ada lakban dalam kamar tertutup, ya, kemudian dalam keadaan berselimut. Nah ini kan tidak wajar. Nah ketidakwajarannya itu tinggal apakah dibunuh, apakah bunuh diri, apakah karena kecelakaan. Selamat siang Pak Susno, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik. Tapi udah lama kita nggak tayang kelihatannya. Betul, Ya. nampaknya Bapak sibuk sekali. Jadi baru ini kita ketemu. Pura-pura sibuk. Nah, karena pensiunan itu tidak pernah sibuk, apalagi pensiun yang petani gitu. Harus banyak studi banding ya Pak ya. Ah, Pak, kalau ini dengan kasus yang belakangan ramai ya Pak ya, Iya. kasus meninggalnya seorang diplomat muda namanya Arya Daru Pangayunan. Ini terlebih dahulu kita ucapkan duka cita mungkin ya Pak ya, Duka kepada cita keluarga untuk ya Pak. keluarga, ya, apapun penyebab meninggalnya, Betul. kita berduka cita. Baik. Jadi kasusnya ini dimulai sekitar tanggal 7 Juli ya Pak. Jadi si istri Arya Daru ini kesulitan menghubungi suaminya. Istrinya tinggal di kota lain Di kan? dia, Nah, di karena Jogja di kalau Jogja. salah. Sementara Arya Darunya di Jakarta ya Pak. Kesulitan menghubungi, akhirnya si istri sampai minta tolong kepada penjaga kos untuk mengecek sebetulnya kondisinya seperti apa. Mungkin ingin tahu seperti itu ya Pak. Tapi kemudian sampai akhirnya pada besok paginya tanggal 8 Juli itu dengan membuka paksa jendela kamar ditemukanlah bahwa Arya Daru ini sudah meninggal dunia Pak. Ya. Dengan keadaan yang mungkin tidak tega untuk nyebutnya seperti yang Iya, keadaan yang tidak wajar ya. Betul Pak. Dalam selimut, kemudian kepalanya ditutup, dibungkus apa dibalut lakban. Ya, dan rapat gitu ya Pak. Uh-uh. Nah, kalau Bapak melihat kasus ini seperti apa Pak? Iya, begini ya. Bagi seorang anggota Polri, penyelidik atau menyidik, menemukan seseorang meninggal yang tidak diketahui apa sebabnya, dan maka akan ada asumsi dua ya. Satu, meninggalnya wajar, dua, meninggal tidak wajar. Ya. Nah, meninggal wajar tuh apa? Kalau orang meninggal, meninggal wajar satu karena penyakit gitu. Semua orang tahu bahwa si A sedang menderita penyakit apa gitu, menaun, bolak-balik rumah sakit, kemudian pada saat di rumah sekian hari atau saat di rumah sakit dia meninggal, sehingga wajar, oh dia sakit. Yang kedua, ya memang orang itu udah tua gitu, udah 90 tahun, 80 tahun gitu kan, tidur di rumah atau bolak-balik rumah sakit, tahu-tahu meninggal. Ya. Nah, ini meninggal wajar, maka tidak perlu ada suatu penyelidikan atau apa-apa dan keluarganya nerima. Yang kedua, meninggal tidak wajar. Nah, meninggal tidak wajar ini kita bagi lagi. Satu, dibunuh, ya, penyebabnya dibunuh orang gitu. Kedua, karena kecelakaan, bisa ditabrak mobil, bisa karena di dalam rumah tertimpa oleh suatu balok misalnya, bisa juga karena misalnya dia menegak minuman, dikira minuman biasa, taunya racun gitu. Ya. Tapi bukan orang lain yang masang racunnya. Nah, ataupun racun itu dipasang orang lain. Atau bisa juga karena minum obat yang berlebihan gitu kan. Nah, sehingga terjadi reaksi menyebabkan meninggal. Atau bisa juga karena bunuh diri. Nah, tinggal yang mana yang menyebabkan si diplomat muda Arya Daru ini meninggal, yang mana? Nah, itulah yang harus diselidiki polisi. Dan polisi tidak boleh berasumsi bahwa ini meninggal karena dibunuh orang. Tidak boleh. Jadi Polri mendatangi untuk mengungkap ini, Polri harus datang ke TKP. TKP lah yang akan menjawab. Nah, TKP menjawab, oh dia tidak wajar kelihatannya. Ada lakban, tutup selimut, kemudian pintu terkunci. Ini tidak wajar. Ketidakwajaran itu tidak boleh Polri mengatakan bahwa ini bunuh diri, atau ini karena obat, atau ini karena dibunuh orang. Tidak. Tetapi dengan mengumpulkan alat-alat bukti di TKP, nanti alat bukti itulah yang akan menjawab apa penyebab meninggalnya. Jadi begitu.
Jadi harusnya itu yang dilakukan oleh para penyidik dan penyelidik Polri ya Pak, ketika menemukan kasus kematian tidak wajar. Iya, ini dan saya yakin Polda Metro, entah Polres, entah Poldanya itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka berhati-hati sekali ini. Karena apa? Ada lakban dalam kamar tertutup ya, kemudian dalam keadaan berselimut. Nah, ini kan tidak wajar. Nah, ketidakwajarannya itu tinggal apakah dibunuh, apakah bunuh diri, Ya. apakah karena kecelakaan. Kecelakaan karena obat, kecelakaan karena ditimpa suatu benda, atau kecelakaan akibat apa. Nah, tidak boleh menyimpulkan dulu baru cari alat buktinya. Ini salah besar. Jadi Polri tidak boleh subjektif, dia harus objektif berdasarkan fakta hukum. Nah, fakta hukumnya adalah alat bukti yang ditimbulkan. Dan kasus ini kan tergolong tidak terlalu sulit bagi Polri, karena Polri sudah pengalaman sekali ya. Ini harus mengungkap kasus ini. Pertama, tentukan dulu ini wajar tidak wajar. Setelah tidak wajar, baru Polri mencari alat bukti. Alat bukti pertama apa? Nah, pada tubuh korban saat datang di TKP, adakah tanda-tanda yang mencurigakan? Misalnya, Misalnya. ada ditusuk badannya, ada luka, atau ada lebam, atau ada bekas gantung diri atau apa. Nah, kalau itu tidak semua ada, baru nanti dilihat kan yang ditemukan di situ ada apa? Lakban ya, Lakban ya. yang menutupi korban. Nah, tinggal lakban itu dicari sidik jarinya. Ada tidak pada lakban itu sidik jari? Kalau ada sidik jari siapa? Apakah di situ sidik jari korban atau sidik jari orang lain? Ya. Satu. Yang kedua, bisa saja sidik jari korban, sidik jari orang lain tidak ada. Tapi jangan langsung ambil kesimpulan bahwa itu dipasang oleh korban. Belum tentu. Siapa tahu yang masang sidik jari itu dia pakai sarung tangan. Nah, maka harus diungkap di mana lakban itu berasal dari mana. Ya. Lakban itu miliknya si korban, beli di mana, atau lakban itu datang dari luar, dari pihak ketiga gitu kan. Nah, ini harus diselidiki. Kemudian pemasangan lakban, apakah si korban ini kidal, apakah si korban ini tangan kanan biasa. Ini akan kelihatan dari cara melilitkan lakban. Nah, kalau lilitannya begini, oh ini korban ini tangan kanan. Nah, kalau lilitannya begini, nah ini bisa saja korban ini kidal, maka dihubungkan dengan fungsi tangan si korban. Nah, jadi untuk mengetahui siapa yang memasang lakban ini. Kemudian bisa dilacak juga asal lakban ini dari mana. Siapa tahu pernah ada yang lihat bahwa korban yang pernah beli lakban atau sisa lakban yang ada di atas meja atau di sekitar lokasi. Ya. Setelah itu apalagi yang harus diperiksa oleh Polri, yaitu terkait dengan saintifik lainnya. Sidik jari siapa saja yang ada di dalam ruangan itu. Ya. Di atas meja, pada benda-benda yang tertinggal di ruangan, pada kunci, kemudian pada HP dan sebagainya, dicari sidik jarinya. Ada sidik jari siapa saja yang pernah ada di ruangan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, korban kan punya HP kan, karena kontak dengan istri dengan HP-nya. HP-nya itu harus dibuka ke operator. Korban pernah nelpon siapa sebelum meninggal? Atau telepon siapa yang pernah masuk ke korban setelah korban meninggal? Kan ada miss call kan yang tidak terjawab. Ya, yang jelas miss call dari istrinya kan. Istrinya final miss call tidak terjawab-jawab. Ya. Kemudian siapa lagi selain itu? Kalau misalnya ada telepon yang masuk sebelum korban meninggal, apa isi pembicaraannya? Tidak ada di rekaman sini, tapi di rekaman operator telepon ada. Nah, itu dibuka. Kemudian yang berikut, ada WA, siapa saja, dengan siapa dan siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan korban lewat WA atau lewat SMS atau lewat email. Kalau yang ada tertinggal di sini bisa dibuka. Ya. Kemudian nomor siapa itu bisa ketahuan baik lewat operator ataupun lewat jejak yang ditinggalkan. Ya. Nah, ini bukti saintifik juga. Bukti saintifik berikut adalah rekaman CCTV harus diambil. Siapa yang terlintas atau kelihatan masuk atau kelihatan melintas di
kamar korban. Ya. Pada saat kejadian, sebelum kejadian, sesudah kejadian. Nah, itu semua harus dimintai keterangan. Itu bukti saintifik juga. Nah, bukti saintifik yang berikut yang tidak bisa terbantahkan adalah hasil otopsi, hasil ini pisem dulu, pisem luar, Ya. untuk menentukan adakah cacat di tubuh korban, adakah luka, adakah lebam, dan lain-lain. Yang berikut yang sangat penting adalah hasil otopsi korban. Nantinya ada visum yang akan keluar, visum dalam namanya ya. Itulah yang akan menyebabkan apakah di dalam tubuh korban ada kemasukan racun, ada kemasukan obat yang overdosis, atau apa yang menyebabkan kematian korban akan terjawab oleh visum dalam otopsi ini. Apakah kekurangan, apakah darahnya beku, apakah kekurangan oksigen dan sebagainya. Yang bisa menjawab itu hanya dokter forensik, hasil daripada otopsi. Nah, setelah itu baru nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lain. Siapa yang harus diperiksa? Alat bukti yang lain berupa keterangan saksi. Pertama, orang terdekat, istri korban. Istri korban ini akan memberikan keterangan banyak. Apakah si korban ini pernah berbicara terakhir, apa isi pembicaraannya, apakah korban pernah mengeluh pada istrinya tentang sesuatu hal, apakah korban menderita suatu penyakit akut atau tidak. Ini yang akan diceritakan oleh istrinya. Apakah korban ini mengkonsumsi suatu obat keras atau tidak, ini juga akan diambil oleh Polri. Nanti ditambah keterangan-keterangan lain dari tempat si korban kerja dan sahabat-sahabat korban perlu diperiksa. Karena untuk mengetahui apa penyebab kematian. Penyebab kematian kalau tidak wajar, kalau dibunuh orang, bisa karena dendam, bisa karena faktor ekonomi, hutang piutang, bisa karena perampokan, bisa karena kebencian, bisa karena persaingan. Nah, ini semua harus diungkap oleh penyidik atau penyelidik. Ya. Nah, ini kalau sejak awal kejadian sampai hari ini kita rekaman ini ya Pak, itu kejadian sudah kurang lebih 7 hari, Ya. seminggu ya Pak. Ya. Apakah ini boleh kita bilang Polri lamban? Karena juga tidak terlalu banyak memberikan informasi Expose, ya. kepada masyarakat ya Pak. Saya kira tidak lamban Polri ya. Kita mendengar ekspos yang kita tahu, ekspos yang diberikan bahwa mereka telah melakukan beberapa langkah sesuai dengan prosedur menangani kasus orang meninggal yang dicurigai tidak wajar. Tapi hasilnya apa? Ini tidak boleh diekspos dulu. Soalnya kalau cepat diekspos nanti bisa Polri terjebak dengan keterangan yang diberikan. Misalnya, oh dia meninggal dicurigai bunuh diri. Tetapi fakta hukum setelah didapat visum, setelah didapat bukti-bukti forensik lain bukan karena itu. Nah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hasil penyelidikan. 8 hari belum terlalu lama gitu ya. Karena menunggu hasil rekaman dari operator telepon itu cukup waktu juga ya, tidak kurang dari 1 minggu. Kemudian menunggu hasil visum dalam atau hasil otopsi yang dibuat oleh dokter forensik itu cukup lama juga, tidak bisa 2-3 hari sudah keluar. Jadi kita bersabar, tunggu hasil forensik kehakiman atau kedokteran forensik terhadap visum dalam atau otopsi terhadap visum luar dari operator ini, termasuk juga dari pengkajian CCTV, termasuk juga dari pengkajian daripada hasil sidik jari. Nah, karena ini tidak bisa terbantah semua. Kalau hasil visumnya begini, hasil ini begini, tidak terbantah. Dan jangan Polri berasumsi subjektif bahwa ini meninggalnya tidak wajar. Tidak. Jadi terungkap nanti bukan berarti terungkap siapa pelakunya. Bisa saja terungkap bahwa kasus ini dia meninggal karena overdosis. Yang minumnya dia sendiri. Mengapa badannya dililit ban? Misal ya, jangan dianggap keterangan saya. Ini asumsi, misal, jika, andaikan. Oh, karena sakit kepalanya demikian berdenyut-denyut sehingga nggak tahannya dikasih lakban gitu. Nah,
Bisa saja kan, itu berarti pelakunya dia sendiri kan, karena apa, kecelakaan gitu, Iya. minum obat berlebihan. Kalau saya minumnya Panadol gitu, oh Panadol kurang, tambah apa lagi Dikolgen gitu. Terlalu Tam- banyak mabuk tapi juga, Pak. mabuk juga mungkin merenggut jiwa. Itu mungkin ya. Iya. Jangan dikatakan keterangan Susno itu oh enggak. Jadi saya berasumsi itu bisa saja. Jadi artinya publik jangan langsung menimbulkan kecurigaan. Wah, ada 2 orang warawiri. Iya. Wah, si pembuka itu kok tidak menunjukkan apa namanya? Ekspresi. Enggak boleh, itu asumsi. Iya. Asumsi itu tidak boleh. Jadi Polri, penyelidik tidak boleh mengungkap satu kasus berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan orang ini meninggal tidak wajar, dikumpulkan alat-alat buktinya yang bersifat forensik, kemudian baru terjawab meninggalnya wajar atau tidak wajar. Tidak wajarnya terjawab akibat dibunuh, akibat bunuh diri, atau akibat kecelakaan. Baru nanti dikumpulkan alat bukti yang mengarah kepada yang paling memungkinkan. Jadi yang jawab itu bukan Polri, yang berbicara itu adalah alat bukti. Bukti. Ya. Terakhir dari saya, Pak, kalau kita katakan 8 hari, 7 hari ini belum bisa dikatakan lamban, adakah batas waktu yang ditentukan bahwa ini harus terungkap dalam sekian hari gitu? Tidak ada batas Tidak ada. waktunya. Jadi batas waktunya apa? Setelah hasil HP terbuka, setelah hasil CCTV terbuka, setelah sidik jari yang didapat di lakban di sekitar TKP terbaca, setelah hasil apa namanya forensik ya, Ya, visum. kedokteran forensik atau visum luar maupun visum dalamnya terjawab, baru polisi ngumumkan, wah dia meninggalnya karena ini wajar karena hasil visumnya begini, atau dia dibunuh. Nah maka sekarang sudah tahu penyebabnya, Polri tinggal mengejar siapa pelakunya, kan gitu. Jadi tidak ada harus dalam sekian hari tidak, gitu tidak. ada ya, Pak. Lebih bagus bekerja itu teliti. Karena apa? Polri tidak bisa bekerja sendiri. Membuat visum itu bukan Polri buat visum sendiri, tapi dokter forensik yang buat. Buka ini, Polri tidak bisa membuka ini. Polri mengajukan surat minta kepada operator untuk dibuka isi pembicaraan telepon. Kan begitu. Jadi tidak tergantung Polri sendiri, karena operator telepon ini bukan Polri. Ya kita doakan mudah-mudahan segera terungkap. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih.